Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tryout 1 ya, atau video tryout 1 yang dilaksanakan minggu kemarin. Nah, ini pembahasannya, dan apabila ada kekurangan atau yang tidak pas ya mohon dimaklumi. Oke, untuk meningkat waktu kita mulai saja. Nomor 1, sistem penyejuk udara adalah salah satu bagian dalam kendaraan yang berfungsi untuk kenyamanan dalam ruang penumpang. Konstruksi sistem penyejuk udara terdiri dari, nah ini untuk nomor 1 jawaban yang tepat kita cek. B, C. B radiator bukan, sentrifugal bukan ya, karena radiator pendingin, sentrifugal juga bukan. Nah, ini ada radiator, ini ada water jacket. Yang tepat adalah yang A, evaporator, kompresor, kondensor, dryer, kemudian katup ekspansi, serta blower. Jadi nomor 1 jawaban yang ada yang tepat adalah yang A. Untuk selanjutnya ya, kita cek soal nomor 2. Pada sistem penyejuk udara, komponen yang berfungsi untuk merubah gas dalam tekanan dan suhu rendah menjadi gas dalam suhu dan tekanan yang tinggi adalah, nah ini, pada sistem penyejuk udara, merubah gas menjadi tekanan ya, gas dalam tekanan dan suhu rendah menjadi gas dalam suhu dan tekanan tinggi. Nah, ini berarti tugasnya kompresor karena untuk memberikan tekanan. Nomor 2 adalah C ya. Karena evap untuk mendinginkan atau menyerap udara dalam kabin, kondensor mendinginkan kompresor, kompresor memberikan tekanan, receiver dryer menyaring, blower menyejukkan ruangan. Jadi yang tepat adalah yang C untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3, katup ekspansi pada sistem penyejuk udara berfungsi untuk, nah ini, katup ekspansi pada sistem AC, memampatkan bukan, berubah bukan, mensirkulasikan bukan. Yang tepat adalah yang D, merubah cairan refrigen dalam suhu tekanan tinggi menjadi suhu dan tekanan yang rendah. Ini fungsi daripada katup ekspansi. Nomor 3 jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 4, alat yang berfungsi mengosongkan dan mengisi refrigen pada sistem AC dinamakan, nah ini alat, nah ini yang ada selangnya warna hijau, merah, kuning, itu alat yang digunakan pada AC ya. Itu mengosongkan, namanya apa? Nah ini pressure bukan, mana yang B, manifold gauge ya. Nomor 4 yang B, manifold gauge. Pressure filter, pressure itu sama dengan filter, siglas mengintai, kompresor tekanan. Yang B, yang berfungsi untuk mengosongkan dan mengisi. Selanjutnya nomor 5, untuk mengetahui penuh atau tidaknya freon saat diisi adalah sebagai berikut. Nah ini menggunakan alat ya. Ini nomor 5 ya, tadi untuk melihat. Nah, bagaimana cara? Oke, kita cek jawaban yang nomor 5 yang A, melihat pada kaca pengontrol.
Nah, ini hanya melihat, tapi kita harus tahu tekanannya. Nah, itu menggunakan alat yang disebut nih dengan melihat tekanan. Nah, ini menggunakan manometer atau dengan melihat tekanan pada manometer. Nomor 5 jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 6, urutan siklus pendingin yang benar. Nah, ini urutan yang benar. Kompresor yang pertama, selanjutnya yang kedua kondensor, setelah kondensor masuk ke dalam filter atau dryer. Nah, ini jawaban yang tepat. Setelah dryer masuk expansion valve. Nah, B, AB bukan, karena kondensor. Yang tepat adalah yang C, kompresor, kondensor, dryer, expansion valve, dan evaporator. Selanjutnya nomor 7, komponen sistem AC yang berfungsi untuk menampung sementara freon yang mengalir dan memisahkan kandungan air, atau dia berfungsi sebagai filter. Nah, ini jelas. A, kompresor bukan. B, nah ini C, evap bukan. Kondensor atau bukan. Yang tepat yang B, dryer atau filter. Kemudian nomor 8, beberapa mobil menggunakan alat untuk mengalirkan campuran udara dan bahan bakar dalam perbandingan yang tepat dan masuk ke dalam silinder pada semua kondisi kerja mesin. Alat tersebut disebut, nah ini kalau kita bicara ini menggunakan alat untuk mengalirkan campuran udara dan bahan bakar yang tepat ke silinder kondisi mesin. Alat tersebut disebut, nah ini seharusnya kalau motor karbu, kalau motor konvensional karbu, tapi di sini tidak ada. Ini ada keterangan ECU. ECU itu komputer, EV itu adalah sistemnya. Nah, berarti jenis mesin. ECT bukan, EST bukan, ini komponen. ICT, EST, IST juga komponen. Jadi ini istilah, berarti disebut dengan istilah mesin EV, electronic fuel injection. Oke. Selanjutnya nomor 9, berdasarkan cara penyemprotan volume udara. Nah, ini berdasarkan penyemprotan volume udara yang masuk ke dalam intake manifold dengan menggunakan 2 tipe. Ya, salah satunya adalah tipe loop, yang satu adalah tipe D atau drag. Kalau loop itu berarti udara, ya. Jadi sistem kerjanya menggunakan udara. Kalau drag itu tekanan, ya. Kalau ini loop berarti jawaban yang tepat adalah C, udara, ya, istilah loop. Selanjutnya nomor 10, diagnosa awal pada kerusakan sistem AC adalah diagnosa kerusakan sistem AC. Nah, ini pemeriksaan tekanan, temperatur, tekanan, ya. Yang tepat adalah pemeriksaan tekanan menggunakan manometer, yang A untuk nomor 10. Selanjutnya nomor 11, manifold absolute pressure sensor. Nah, ini sistem EV berfungsi untuk apa? Manifold MAP, ya. Nomor 11 jawaban yang tepat untuk mendeteksi ini di dalam manifold. Berarti nah, ini bukan sensor temperatur intake. Yang C, mendeteksi tekanan intake manifold untuk nomor 11. Selanjutnya nomor 12,
Pada full system, bahan bakar ditekan oleh pompa listrik tipe turbin yang dipasang di dalam tangki bahan bakar, kemudian disalurkan ke injektor. Injektor melalui, nah ini penyalur bahan bakar. Nah, delivery kembali full filter, itu filter, full pump, pompa pressure bukan. Jadi saluran itu disebut apa? Full pipe atau saluran bahan bakar untuk nomor 12. Selanjutnya nomor 13. Pada mesin EV, sistem bahan bakarnya terdiri dari komponen di bawah ini kecuali, nah ini, jadi komponen sistem EV, nah ini injektor iya, pressure regulator iya, pusat iya, air cleaner atau filter udara. Ini bukan komponen, ini perangkat utama ya, atau perangkat pada semua jenis mesin, manual, konvensional juga sama. Full start injektor sama. Jadi kecuali yang D, air cleaner untuk nomor 13. Selanjutnya ini nomor 14. Untuk mendapatkan jumlah injeksi yang tepat dan tekanan bahan bakar pada full pressure dan kevakuman pada intake manifold harus dipertahankan pada tekanan. Nah ini kalau satuan kilogram ini angkanya 3. Yang C ini untuk konversi MPa nya 253 atau 250 sekian ya. Jelas kalau kita konversi ke kilo, kita yang C 3,9 kilo cm. Selanjutnya nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah ini bukan di bawah, di samping. Oke, kita perbaiki dulu sebentar ya. Kita perbaiki, kita turunkan gambarnya. Nah ini ya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah ini adalah gambar roda ya. Gambar di atas adalah, nah ini gejala-gejala pemeriksaan. Ini adalah gambar roda atau gejala, ini disebut dengan, kita lihat dari depan berarti sudut ya, ini pembacaan sudut roda ya. Ini kalau dari depan itu sudut camber ya, kingpin dari sudut radius ini ya. Kalau dari to in to out dilihat dari atas, caster dilihat dari samping ya. Kalau dilihat dari depan ini adalah sudut camber. Jawaban yang tepat adalah yang E ya, sudut camber. Selanjutnya nomor 16 ya, nomor 16. Proses untuk menstabilkan putaran roda agar didapatkan putaran yang sempurna dan seimbang serta merata pada masing-masing permukaan roda disebut, nah ini untuk melihat putaran roda ya, biar dia seimbang, rata. Ini roda harus dilakukan proses balancing atau penyeimbangan roda menggunakan alat balancing. Menggunakan alat ini, nanti roda diputar, kemudian nanti akan muncul titik mana yang tidak seimbang ya. Kalau dia 00 berarti roda dalam kondisi seimbang atau balan ya. Ini kalau roda tidak balan atau tidak seimbang, ini bisa mengakibatkan getaran atau mungkin ketidaknyamanan lah pada saat berkendara. Jadi nomor 16 jawaban yang tepat adalah balancing roda. Tetapi kalau dia lari ke kanan atau ke kiri berarti sudut tu yang tidak tepat atau dilakukan sporing.
Selanjutnya nomor 17. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini terjadi oscilasi bodi yang disebabkan biasanya suspensi yang sudah rusak, kemudian suspensi salah satunya mengalami kerusakan. Ini adalah gejala oscilasi bodi atau bodinya lari ke kanan yang jelas tidak nyaman. Ini disebut dengan istilah apa? Istilah rolling. Karena apa? Dia lari ke kiri dan ke kanan. Tetapi kalau dia larinya depan belakang, nah ini disebut dengan istilah pitching. Nah itu. Jadi ini karena dia getarannya kanan kiri, ya. Ini disebut dengan istilah rolling. Oke, itu nomor 17 penjelasan ketidaknormalan pada suspensi. Nah, selanjutnya nomor 18. Jika pada kendaraan Avanza atau Xenia terdengar suara mencicit pada roda belakang saat kendaraan berjalan, kemungkinan kerusakan gangguan yang dialami adalah, nah ini mencicitnya bagaimana? Nah ini kalau di rem, nah ini soalnya kurang pas ya, jadi Avanza mencicit dan pilihan jawabannya ini hanya mengarah ke rem, jadi ini harus jelas ya, harus ada tentang apa itu kejelasan bagian belakang pada saat direm. Nah ini kalau direm berarti kampas kotor, ini diakibatkan oleh kampas kotor. Oke, selanjutnya nomor 19 ya. Terdengar suara abnormal dari diferensial saat kendaraan berjalan lurus maupun belok, kemungkinan penyebabnya, nah ini jadi abnormal itu ya mungkin suara meletak ya atau bengung. Nah ini diakibatkan oleh apa? Nah kalau lurus sama belok sama, abnormalnya bagaimana ini? Nah itu kita lihat jawaban regir aus bengung, kemudian bantaran regir aus diferensial. Nah ini kalau kita bicara abnormal karena tidak ada suara bengung ya mungkin ledak-ledak. Nah ini rata-rata kalau saya analisa ini bisa diakibatkan oleh B, bantalan pinion gear aus. Nah ini jadi suaranya getaran abnormal ya. Oke, selanjutnya nomor 20. Nah, ini bagian dari unit final drive system yang menyebabkan kendaraan terdengar suara gemuruh atau tidak normal pada saat kendaraan melaju pada jalan lurus. Nah ini terjadi suara gemuruh. Nah ini bengung ini ya kemungkinan ya. Ini diakibatkan oleh apa? Oke, nomor 20. Nah sorry ya, agak flu ini. Nomor 20A, ring gear dan pinion sudah cacat. Nah ini bisa mengakibatkan suara membengung. Jadi nomor 20 jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 21. Nah ini dua buah gigi saling berkaitan A dan B, jumlah gigi A15, B45. Jika A memperkirakan gigi B, maka perbandingan gigi rasio perkaitan gigi tersebut adalah, ini perbandingan rasio saja, berarti 1:3, 1:15, 3:45 Jawaban yang tepat adalah C, nomor 21, yang C, 1:3.
tidak. Ya. Selanjutnya nomor 22. Pada saat melakukan pengereman, ternyata kendaraan cenderung membuang ke kanan atau lari ke kanan. Nah, ini diakibatkan oleh apa? Nah, berarti kalau lari ke kanan yang berfungsi hanya rem kanan, rem kiri tidak. Kenapa? Kalau seimbang dia lurus. Kalau dia larinya ke kiri, berarti yang berfungsi rem kiri, rem kanan tidak. Berarti kalau dia ke kanan, berarti jawabannya rem depan sebelah kanan tidak bisa melakukan pengereman. Rem depan sebelah kiri tidak bisa melakukan pengereman. Rem belakang bukan. Yang tepat adalah yang B. Rem depan sebelah kiri. Ya, karena yang berfungsi hanya kanan, makanya dia lari kanan. Kalau keduanya fungsi dia lurus. Kalau dia lari ke kiri, nah berarti rem yang kanan tidak berfungsi. Oke. Yaitu tentang kerusakan pada rem. Selanjutnya nomor 23. Ketika sensor mendeteksi ada roda mengunci, sensor akan memerintah piston rem untuk melepas tekan kembali ke titik normal, lalu mengeraskan kembali begitu roda berputar. Adalah fungsi. Nah, kalau kita bicara sensor berarti ini bukan rem manual, tapi rem elektrik. Nah, kita cek cakram, trommel, ABS, kopling bukan, rem bukan. Yang tepat adalah yang C, rem ABS. Jadi nomor 23 jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 24. Sistem suspensi yang berfungsi untuk meredam oscillasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan pengendara dan kemampuan cangkram ban terhadap jalan adalah, nah, sistem suspensi berarti lateral, ini cengkram atau oscillasi berarti biar stabil, berarti fungsi daripada shock absorber ya. Karena kalau kita lihat pilihan jawaban yang lain, lateral bukan, hanya penyeimbang atau kestabilan menikung, bumper apabila kelebihan muatan, strut bar gerakan kanan, pegas ayunan. Yang tepat untuk meredam oscillasi yaitu shock absorber yang C. Selanjutnya nomor 25. Bagian dari sistem kemudi yang berfungsi untuk meringankan putaran steering wheel saat kendaraan dibelokkan. Nah, meringankan berarti steering wheel, steering shaft bukan, meneruskan steering gear, power steering, bagian dari sistem kemudi. Rack and pinion, ratchet ban, steering gear, memutar di kendaraan saat belok untuk meringankan pemutaran. Nah, ini berarti bagian dari sistem kemudi yang disebut dengan sistem kemudi C, power steering. Nah, ini fungsinya untuk apa? Meringankan. Nah, kalau steering gear berubah rasio juga sama meringankan. Selanjutnya nomor 26. Pada saat memeriksa plat kopling, hal yang tidak perlu diperhatikan: mengukur kedalaman paku kopling, torsion damper, tegas aksial, memeriksa alur arus kopling, memeriksa kondisi paku kopling. Yang tidak perlu berarti yang E, kondisi paku kopling. Ya, kondisinya tidak perlu diperiksa, tetapi yang utama, ya ini perlu tapi ada yang lebih utama. Selanjutnya nomor 27. Nomor 27. Dalam melepas baterai dari mobil, sebaiknya yang dilepas dulu adalah terminal. Nah, nomor 27 yang tepat yang mana? Terminal positif, A negatif, B positif, C positif, negatif, sama saja. Semuanya benar, semua salah. Yang tepat yaitu yang A, negatif dulu. Nah, ini yang A, negatif dulu untuk nomor
27. Karena apa? Kalau dilepas positifnya, nah nanti ketika kita naruhnya tidak tepat ini bisa terjadi konsleting. Tetapi kalau kita lepas negatif bebas. Ya. Oke, nomor 28. Pada mesin bensin, apabila ring piston rusak, maka akan mengakibatkan, nah ini ring rusak ini bisa aus, mesin tidak terlalu rendah. Nah ini mesin akan cepat panas. Nah yang tepat yang B, mesin akan cepat panas. Selanjutnya nomor 29. Tegangan induksi pada kuparan sekunder koil pengapian sebagai akibat dari induksi. Nah, kalau koil berarti induksi itu terjadi dikarenakan apa? Nah, kita cek jawaban yang tepat ada resminya. Nah, ini ada aliran terputus. Ini biasanya aliran terputus kalau dia DC aliran kemudian hitungan detik dilepas. Nah ini akan munculkan pengapian atau induksi. Ini kalau mobil konvensional platina, kalau mobil elektronik dia pakai pulser, atau kalau yang lebih canggih lagi sensor-sensor pengapian CKP, CMP itu. Oke, selanjutnya nomor 30. Menyetel derajat pengapian pada pengapian konvensional dengan cara, nah ini derajat pengapian atau timing pengapian. Ya ini jawaban yang jelas, ya ini derajat pengapian A, menggeser distributor, memutar ke kiri atau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Celah busi, celah katup, ini enggak ada hubungannya, kunci kontak enggak ada hubungannya. Oke, nomor 30 A jawabannya. Selanjutnya nomor 31, fungsi Hall-in coil. Ini motor starter berarti. Magnet motor starter adalah, nah ini fungsi Hall-in coil. Sudah jelas. Dia menahan pinion. Menahan pinion. Oke, menahan pinion gear agar tetap terhubung dengan flywheel ketika sedang di starter. Jawaban yang tepat yang B, nomor 31. Selanjutnya nomor 32. Urutan langkah kerja troubleshooting pada mesin yang benar. Ini yang jelas menganalisa, mengkonfirmasi variasi pemeriksaan untuk area perbaikan, konfirmasi bukan, menganalisa keluhan konfirmasi kecemasan area gangguan, kemudian menganalisa keluhan variasi gangguan. Yang A, menganalisa keluhan dan perbaikan. Oke, ini nomor 32. Selanjutnya nomor 33. Busi dilepas, alat dipasang, kabel coil dilepas, mesin starter, katup gas dibuka penuh untuk merupakan langkah apa? Nah ini, jadi kalau pengapian dilepas, gas dibuka penuh, ini adalah pemeriksaan kompresi atau ini pengukuran A, kompresi. Jawaban yang tepat 33 adalah A, pemeriksaan kompresi. Kemudian nomor 34, timing LED merupakan alat untuk memeriksa. Nah ini timing LED berarti memeriksa sudut pengapian. Kalau well tester memeriksa sudut well, kompresi tester, putaran rasional, tacho, tegangan menggunakan tacho. Ya berarti kalau sudut pengapian timing, nah itu menggunakan timing LED. Oke, DC jawabannya untuk nomor 34. Selanjutnya nomor 35. Ini apabila sistem pelumasan tidak baik,
kualitasnya, maka akan mengakibatkan ya ini oli yang waktunya ganti tidak diganti, atau dia sudah waktunya ganti ya, atau dia salah oli. Nah ini bisa mengakibatkan apa? Cepat dingin, panas, tidak berpengaruh, berat starter. Nah ini yang jelas mesin cepat panas. Nah ini pemakaian oli yang tidak tepat. Kalau hanya panas sama masalah. Ini ada kasus salah oli akhirnya mesinnya rusak. Nah jadi dalam pemakaian sistem pelumas harus hati-hati, harus diperhatikan betul penggunaan speknya ya. Jadi oli mesin SAE berapa, kekentalannya berapa, apalagi mobil baru itu dia kekentalannya kecil sekali, 0 sampai sekian, 0 sampai sekian. Tapi kalau mobil yang lama, nah itu tingkat kekentalannya besar masian. Kemudian nomor 36, apabila salah satu busi mati, maka akan mengakibatkan, nah ini kalau mati pincang ya. Kita cek jawaban, mesin akan mati, belum tentu, tidak. Saat di starter mesin tidak bisa hidup, mesin mati saat kecepatan tinggi, tidak bisa misalnya ya. Mesin menjadi timpang atau tidak stabil, mesin tidak terpengaruh. Nah ini pengaruh. Jadi yang tepat ini mesin pincang atau tidak stabil, yang D untuk nomor 36. Selanjutnya nomor 37. Nomor 37, saat PSG atau PKL saat ada perbaikan, maka tindakan yang dilakukan adalah PSG ya langsung melepas mesin di sini di bengkel, melihat sambil menunggu disuruh mekanik, pura-pura melihat, membantu dengan sekedarnya. Nah ini ngawur. Yang tepat ini membantu semaksimal mungkin dan berinisiatif melakukan yang terbaik. Yang A, jawaban yang paling tepat. Oke. Selanjutnya nomor 38. Untuk menyetel celah katup pada mesin, supaya semua katup bisa disetel dengan mudah dan ringkas, maka harus ditopkan. Nah penyetelan katup itu kalau tidak 1, 4, agar nanti mudah urutannya. Kalau 1, 2, nanti 2-nya ini yang enggak pas. 1 dan 4. Yang E, jawaban untuk nomor 38. Selanjutnya nomor 39, apabila penggunaan pengukuran sudut duel terlalu kecil, maka nah ini sudut duel terlalu kecil, ini penyetelan platina berarti ini terlalu besar. Nah, kita cek jawabannya. Nomor 39, apabila sudut duel terlalu kecil. Nah ini platina terlalu besar. Kalau pas penyetelannya ini ada keterangan sekian derajat. Kalau mesin 4 silinder 54 plus minus 2 berarti 52 derajat sampai 56. Kalau 6 silinder 30 plus minus 36. Nah itu. Jadi ini keterangannya sudut duel terlalu kecil, berarti platina terlalu besar. Untuk 39 jawabannya B. Selanjutnya nomor 40. Nah ini, saat putaran idle maka putaran RPM yang ideal adalah, nah putaran ideal A ini terlalu rendah, ini juga iya. Yang tepat untuk nomor 40 ini berkisaran antara, kalau 400 terlalu rendah, 600 juga iya, 700 standarnya 700 sampai 1000. Nah kalau 1400 terlalu tinggi ya, nanti pengaruhnya apa, giginya sulit dimasukkan. Jadi untuk mobil itu idealnya antara 700 sampai 1000 rpm. Oke, jadi untuk nomor 40 jawabannya adalah D, 700 sampai 1000 rpm. Oke. Nah, jadi untuk soal tryout ini
Untuk pilihan ganda jumlahnya 40 dan sudah selesai semua. Ya, ini sudah kita bahas, dan apabila ada kekurangan dalam pembahasan mohon dimaklumi ya, karena kita juga sama-sama belajarnya, atau bila ada kesalahan itu manusia itu lumrah, karena manusia tidak ada yang sempurna. Jadi dengan video ini saya kira bisa membantu pembahasan soal pada tryout 1 ya. Jadi saya kira itu saja, jika kurang dimengerti nanti bisa ditanyakan pada guru maupun. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.